di bulan puasa ini aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Oke guys. Jadi ini hari kedua setelah lockdown selesai. Jadi lockdown di New Zealand udah turun ke level 3. Jadi kayak restoran itu boleh buka lagi. Pengen tahu kan itu kan kabarnya baru buka lockdown ya di Selandia Baru. Baru buka lockdown seminggu ya. Udah seminggu ini. Sebenarnya sih hari Senin. Jadi, karena hari Selasa Mas Henry kerja, Rabu juga kita bentrok ya. Akhirnya Kamis. Iya. Jadi Kamis sih ya, nggak apa-apa. Ya paling. Ya. Oke. Aku terangin dulu. Ini lebih terang. Gimana tadi Mas? Paling lebih mau nanya tentang kondisi di sana sih, tentang corona setelah lockdown kayak gitu. Iya, di sini kan dia ada lockdownnya, ada level-level. Jadi sekarang levelnya masih level 3. Ya, tadi kalau lockdown level 4 itu kita nggak di rumah aja gitu, semuanya di rumah. Kecuali kalau yang kayak supermarket, kayak apa ya, farmasi gitu kan. Kalau yang sakit-sakit yang esensial sekali itu boleh buka. Nah, sekarang saat ini kita udah turun ke level 3. Jadi yang boleh buka hanya beberapa, kayak restoran boleh buka. Kalau toko-toko kayak gitu hanya boleh ini aja. Jadi kita belanja online. Habis itu kita klik and collect. Jadi kita beli di online website dia. Habis itu kita ke sana, kita cuma ambil barangnya doang gitu. Ini level 3 sih sekarang. Itu artinya apa ya Mas? Kalau level 3 itu kan dari berarti turun Mas ya dari level 4 ke 3 kayak gitu ya. Iya, jadi kayak semi lockdown, jadi lebih bebas untuk bergerak, tapi masih kayak masih nggak semua bisnis boleh buka gitu. Hanya kayak mall itu masih tutup, toko-toko baju itu masih tutup. Nah, minggu depan, ini tadi Prime Minister Jacinda Ardern baru live lagi tadi jam 4-an. Terus minggu depan, tanggal 11 ya, hari Senin, itu balik ke level 2. Nah, level 2 itu lebih relax lagi, lebih santai lagi. Semua bisnis boleh buka, tapi mesti ada apa itu namanya physical distance ya, 2 meter apart. Jadi kalau kita masuk ke satu toko pun, misalnya toko baju nih, kita nggak boleh berapa orang di sana kan. Kalau misalnya semuanya masuk, nanti nggak ada jarak, itu nggak boleh. Mungkin satu toko, kalau tokonya kecil mungkin cuma 5 orang doang yang boleh belanja gitu. Tapi semua bisnis udah boleh buka minggu depan. Oh iya Mas, kalau di sana pengamanannya ketat atau gimana Mas ya? Dari segi keamanan? Segi keamanan, kemarin aku ada lihat Facebook teman aku, dia share kalau kriminalitas malah menurun. Kayak pencurian gitu, 40% turun gitu. 40%. Jadi di sini juga ada yang mencuri segala macam, tapi yang meningkat itu apa ya, kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga kan, di selama 4 minggu orang di dalam rumah kan, jadi ya ada kekerasan dalam rumah tangga meningkat, tapi tingkat kriminalitas kayak pencurian segala macam itu menurun. Mungkin karena kita di rumah, jadi mereka nggak ada kesempatan untuk mencuri gitu. Gitu. Paling Mas, kalau pertama kali Mas tahu corona ini awalnya gimana Mas? Bisa kabarnya waktu itu? Iya, waktu itu ada satu orang yang dari Iran, dia terbang dari Iran, terus dia transit di Bali. Itu first case-nya di New Zealand. Jadi dia positif corona di Auckland ya, dia mendaratnya di Auckland.
Nah, habis itu baru mulai tuh semua yang banyak kan kasus di New Zealand ini banyak kan yang kasusnya dari luar negeri semua. Mereka balik-balik dari Amerika, dari mana-mana lah pokoknya balik ke New Zealand. Nah, habis itu mulai berkembang. Itu orang udah panik buying ya kayak di Indonesia juga. Mereka pergi ke supermarket beli barang segala macam. Tapi di sini ya stok masih banyak gitu ya. Dan setelah, aku ingat banget, itu setelah 100 kasus, itu langsung Prime Ministernya berlakuin level 4 lockdown ini. Oh, Karena di sini langsung. kan juga, Soalnya iya, katanya dia Maret langsung, Maret itu terakhir Maret itu kan nggak ada penambahan korban lagi di sana kabarnya. Maksudnya yang positif ya. Maret baru Maksudnya penambahan Maret korban. baru lockdown, baru start lockdown. Habis dari situ Kalau udah nggak ada korban lagi. Maksudnya kasus positif. eh, kasus positif kayaknya dia lockdown dulu, terus baru ada yang meninggal gitu. Oh gitu. Kalau nggak salah 27 apa 20 sekitar 20 akhir Maret itu dia lockdown, itu hari Kamis lockdown hari Kamis lockdownnya. Habis itu ya udah mulai berkembang itu, mulai sampai berapa ratus gitu kan naik terus. Dan yang terkena yang banyak yang meninggal nih yang di kota aku karena dia kena ke rumah panti jompo kayak gitu Mas. Jadi yang usia yang udah 80, 90 tahun itu yang banyak meninggal. Tapi Nah, Mas, ini total korban tinggal di sampai kota sekarang mana, Mas? cuma 21. Saya di Christchurch, kota Christchurch. Iya, Itu paling banyak di Mas ya? Christchurch. Yang meninggal paling banyak. Tapi kalau kasus positif yang paling banyak di Auckland. Auckland. Auckland itu ya populasi Auckland itu paling padat ya kalau di Selandia Baru itu populasinya 1 juta orang lebih, 1,5 juta gitu. Jadi Terus Mas nih di sana tinggal sama siapa Mas? sama keluarga. Keluarga. Istri sama Kalau boleh tahu kerja atau emang udah lama tinggal di sana? Saya sih lihat di beberapa informasi tentang Mas tuh udah 12 tahun di sana. Benar nggak? Iya, bener. Saya udah dari tahun 2008, udah 12 tahun lebih. 2008. Jadi 2008. Sebenarnya itunya di mana Mas ya? Waktu pas di Indonesia itu terakhir di mana? Di Indonesia kenapa pindah ke sana? Jadi pertama kali saya kan aslinya orang Palembang, tapi saya kuliah sama kerja 5 tahun, 6 tahunan lah di Jakarta. Habis aku kuliah di BINUS, habis tamat kuliah di BINUS 1 tahun setengah kerja gitu kan di Jakarta. Habis itu ya kesini gitu karena dulu masih pacar saya dia kuliah di Selandia Baru. Oh emang kebetulan pacarnya di sana. Ikut gitu dia bilang, oh iya, dianya sudah kesini duluan. Habis itu kita nikah di sini gitu. Itu 10 tahun yang lalu. Oh ya Mas, itu kan Jadi nggak saya gampang kerja ya sekarang. Kerja. bertahan di sana, apalagi kondisi corona ini yang apa namanya kita nggak tahu bakal kejadian kayak gini kan. Tiba-tiba ada kasus global kayak gini, itu cara bertahan Mas di sana kayak gimana sebagai warga negara Indonesia Mas? Kita di sini karena saya kerja kan, jadi pemerintahan dia pas waktu lockdown itu kan kita nggak boleh kerja. Tapi dari pemerintahan New Zealand dia ada kasih kayak subsidi gitu. Subsidinya 1 minggunya sekitar $500 ya, 500 berapa dolar gitu. Itu ya kalau di luar negeri itu cukup gitu untuk bayar rumah sama makan gitu. Memang nggak kalau kita rupiahin kan gede ya, tapi biaya hidup di luar negeri kan juga itu 1 bulan atau gede, berapa gitu. hari Mas? Per $500 itu per minggunya dia kasih. Dia kasih di sini kan kita semua bayar per minggu. Jadi tapi rata kita Mas, bayarnya per minggu dia. Rata Mas, maksudnya bukan hanya negara Selandia Baru, warga asing juga yang lain, imigran yang lain. Enggak.
Jadi cuman orang yang kerja, yang ada kontrak kerja gitu. Jadi orang asing nggak dikasih. Ya, misalnya orang asing masuk sini dia turis, dia cuman melancong gitu ya, pakai visa turis atau pakai visa apa itu nggak dikasih kalau dia nggak kerja. Jadi kalau ada kontrak kerja, aku kan udah kerja sama perusahaan ini 6 bulan lebih ya, itu dikasih gitu. Jadi temen aku ada di Queenstown, orang Indonesia juga, dia kerja sebagai chef, dia belum jadi permanent residency di sini, dia masih work permit, itu juga dapat subsidi itu. Jadi semua orang yang kerja dapat subsidi. Oh, intinya nggak apa namanya, nggak termasuk apa yang turis itu ya, belum tentu dapat ya walaupun turis ya. Nggak dapat, turis nggak dapat. Jadi yang ada kontrak kerja aja, yang lagi kerja itu dapat subsidi itu. Oh ya Mas, kondisi warga negara Indonesia di sana gimana Mas? Sampai sekarang ini Mas? Sampai sekarang ya kita sama KBRI, jadi setiap daerah, kayak aku di Christchurch itu ada kayak ibu RT-nya lah ya, atau ketua RT-nya. Jadi setiap daerah itu ada, kita koordinasi dengan kelompok kita dan juga Pak Dubes, dia suka tanya-tanyain juga melalui Ibu RT atau Pak RT di setiap daerah. Misalnya tempat aku ada Ibu Meli, dia yang koordinasi, dia tanya-tanya ada yang butuh bantuan apa enggak kayak gitu. Beberapa seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, itu juga Pak Dubes, Pak Tantowi Yahya, Dubes kita juga, dia lakuin Zoom untuk para pelajar yang ada di mahasiswa yang ada di Selandia Baru. Jadi dia cek juga. Nanti Sabtu ini kan kita ada TKI ya, tenaga kerja Indonesia yang kerjanya di bidang perkebunan. Itu juga nanti ada Zoom untuk bersama Pak Dubes di hari Sabtu ini. Jadi Pak Dubes juga kontrol Zoom untuk orang-orang Indonesia yang ada di sini. Bagus sih KBRI-nya. Support gitu. Nah, di segmen kedua ini biasanya gue sama Lingga sih bacain seperti yang dijanjikan selama bulan Ramadan ini. Kalian punya apa namanya toko online makanan dan minuman, itu kita share juga gratis. Ya berhubung Lingga kurang sehat, jadi gue sendiri di sini. Yang gue pengen bacain itu ada GM8, itu lagi galang donasi untuk THR anak yatim. Uniknya mereka ini jualan takjil seperti aneka gorengan, kolak, dan juga apalagi tuh kuliner-kulinernya. Oh ya, es buah juga. Hasil dari penjualan itu nanti akan dibagi-bagikan 100% untuk anak yatim. Wah, semoga di bulan Ramadan ini menebar kebaikan ya. Mungkin ini aja konten kali ini. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Di kolom komentar juga nih, siapa yang bisa topik apa yang menarik, dan juga di-share juga ke teman-temannya. Kalau kita lagi ada program untuk mempromosikan toko online makan gratis. Tetap jaga kesehatan semua. Sampai jumpa. Oke? Dadah.